Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Medan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Alfi Sapitri MPD. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Adinda Putri Agil 210205167, Batin Krisman Talaung Banua 210205173, Debbie Enma Cecilia Sigite 210205176, Mai Setiana Siagian 210205193, Laida Tuzahara Putri 210205191, dan Lisa Mariska 210205194. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing berkontribusi dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung aja inilah video presentasi dari kami. Beda halnya dengan pertumbuhan pada organisme makro yang mana pertumbuhan adalah penambahan ukuran dan volume, pertumbuhan pada mikroorganisme seperti bakteri justru lebih mengarah kepada peningkatan unsur sel, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi ukuran sel dan juga populasi suatu bakteri. Struktur tubuh bakteri lebih sederhana dari organisme lain yang memiliki sel eukariotik. Struktur ini umumnya terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, bagian luar yang terdiri dari kapsul, selubung sel, dinding sel, flagela, pilip, dan ribosom. Dan yang kedua, bagian dalam yang terdiri dari sitoplasma, membran sitoplasma, dan plasmid. Struktur tubuh bakteri bagian luar yang pertama yaitu kapsul. Kapsul terbuat dari karbohidrat kompleks yang berfungsi supaya tidak mengering. Yang kedua, selubung sel. Struktur tubuh bakteri yaitu memiliki dua lapisan pelindung. Yang pertama, dinding sel luar, dan yang kedua yaitu membran plasma. Yang ketiga, dinding sel berfungsi untuk memberikan bentuk sel. Yang keempat, yaitu flagela, yaitu seperti rambut pada permukaan bakteri yang menyediakan sarana penggerak bagi bakteri. 5. Pilip, tonjolan kecil yang menyerupai rambut yang muncul pada permukaan sel luar. Yang keenam, ribosom, di mana unit yang berbentuk bulat yang berfungsi tempat menerjemahkan kode genetik dari asam nukleat menjadi asam aminnya. Yang ketujuh, nukleoid, area sitoplasma di mana DNA kromosom berada. Bagian dalam struktur tubuh bakteri. Yang pertama, sitoplasma. Sitoplasma yaitu berupa matriks seperti gel, terdiri dari air, enzim, dan nutrisi. Yang kedua, membran sitoplasma, lapisan dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari fosfolipid dan protein yang berguna untuk membungkus bagian dalam bakteri. Yang ketiga, plasmid. Plasmid bereplikasi secara independen dari kromosom. Plasmid tidak terlibat pada reproduksi. Jadi terdapat dua faktor, yaitu dari nutrisinya dan juga faktor eksternal. Adapun faktor yang berupa nutrisi yaitu pertama ada air, lalu ada mineral, dan juga ada faktor pertumbuhan. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi oksigen, lalu ada suhu dan juga pH. Yang pertama, kebutuhan akan air. Air merupakan komponen dasar dari organisme. Air itu sendiri berfungsi sebagai pelarut dan juga merupakan komponen yang menyusun 70% dari mikroorganisme yang ditemukan dalam sitoplasma. Kemudian yang kedua, sel hidup juga memerlukan sejumlah mineral, yaitu ada belerang. Belerang ini merupakan komponen substansi sel sebagian besar dan sulfur sebagai H2S, tetapi kebanyakan mengambilnya dalam bentuk SO4. Kemudian yang terakhir ada faktor pertumbuhan.
yaitu sebagai pemacu pertumbuhan dan juga katalisator. Lalu kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dapat dipisahkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama kuman anaerob obligat, kuman anaerob aerotoleran, lalu ada kuman anaerob fakultatif, dan juga kuman aerob obligat. Yang terakhir kuman mikroaerofilik. Nah, penjelasan dari bakteri yang sudah saya sebutkan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup tanpa memerlukan oksigen, karena oksigen bersifat toksik dari anaerob obligat. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob aerotoleran, yaitu bakteri yang tidak mati karena paparan oksigen. Lalu yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu merupakan aerob ataupun tanpa oksigen. Yang keempat ada bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang mutlak membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Dan yang terakhir adalah dari mikroaerofilik, yaitu merupakan bakteri yang dapat tumbuh dengan baik pada oksigen rendah, namun jika tekanan oksigen tinggi dapat menghambat pertumbuhannya. Nah, lalu yang kedua ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan, berpengaruh terhadap pertumbuhan dari mikroba. Setiap mikroba memiliki kisaran suhu bentuk dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya berdasarkan batas suhu pertumbuhannya. Dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada sikrofilik, mesofilik, dan juga termofilik. Nah, kuman sikrofilik ini dapat tumbuh pada suhu yaitu di antara -5 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu suhu optimum untuk kuman sikrofilik ini yaitu 10 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius. Kedua ada kuman mesofilik. Kuman ini memiliki suhu rentan pada 10 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Dan kuman ini memiliki suhu optimum pada 20 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Yang terakhir ada kuman termofilik. Bakteri ini memiliki rentan pada suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum yaitu 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Lalu faktor eksternal yang ketiga adalah pH. Nah, kebanyakan kuman patogen itu mempunyai pH optimum 7,2 sampai dengan 7,6. Meskipun suatu perbenihan pada permulaannya baik bagi suatu kuman, tetapi pertumbuhan selanjutnya juga akan terbatas karena produk metabolisme kuman itu sendiri. Nah, menurut pH-nya, kuman digolongkan menjadi 3, yaitu asidofilik, neutrofilik, dan juga basofilik. Nah, adapun rentan dalam pH bakteri-bakteri tersebut adalah yang pertama bakteri asidofilik, yaitu memiliki nilai rentan pH di antara 2 sampai dengan 5. Lalu yang kedua ada neutrofilik yang memiliki nilai rentan pH 5,5 sampai dengan 8. Dan yang terakhir ada basofilik, yaitu memiliki nilai rentan pH 8,8 sampai dengan 9. Ada 4 pola pertumbuhan bakteri, yaitu yang pertama bacillus, yang kedua fase log atau eksponensial, yang ketiga fase stasioner, yang keempat fase kematian atau penurunan. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama bacillus. Pada bacillus tidak terjadi penambahan jumlah sel, tetapi aktivitas metabolisme sedang berlangsung untuk persiapan pembuahan sel. Selama fase ini terlihat yang pertama bertambah besar ukuran sel, yang kedua bertambah kegiatan metabolisme, yang ketiga pembentukan enzim. Berapa lama fase lag? Fase lag ini lamanya tergantung pada beberapa hal, yaitu yang pertama jenis bakteri, yang kedua jenis media, yang ketiga faktor lingkungan, suhu, dan lain-lain. Yang kedua, fase log atau eksponensial. Dalam fase ini kegiatan bakteri berlangsung paling cepat, jadi bakteri akan berkembang dan bertambah banyak
pada fase ini. Yang ketiga, fase stasioner atau menetap. Pada fase ini terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan mulai habis. Yang keempat, fase kematian atau penurunan. Pada fase ini populasi bakteri menurun akibat matinya sel-sel bakteri. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain aerasi dan bakteri di antara organisme lain, di mana dalam produksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Pembelahan biner tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan terlebih dahulu yang dikenal sebagai pembelahan amitosis. Pembelahan biner terjadi pada beberapa eukariota bersel tunggal seperti amuba dan paramecium. Dalam proses pembelahan biner ini biasanya ditandai dengan diawalinya suatu proses replikasi atau penggandaan pada materi genetik atau asam deoksiribonukleat atau DNA, di mana setiap rantai baru mengikat membran sel yang kemudian menginvaginasi dan akhirnya menjadi dua bagian kopi DNA yang memiliki sifat identik dalam proses yang disebut dengan sitokinesis. Hal ini karena dalam pembelahan langsung setiap sel anak akan mewarisi sifat-sifat induksinya. Dengan kata lain, pembelahan biner ini senantiasa menghasilkan keturunan yang identik. Setelah pembelahan sel inti, maka akan disusul oleh pembelahan pada sitoplasma dan pada akhirnya akan terbentuklah suatu dinding pemisah yang membatasi di antara kedua bagian sel anakan dari indukannya. Tahapan pembelahan biner yang tepat adalah sebagai berikut. 1. Replika atau penggandaan DNA atau duplikasi kromosom. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan sel. Yang ketiga, pelekukan membran sel ke arah dalam dan membuat kromosom menjauh satu sama lain. Akibatnya, terbentuk cincin Z. 4. Terbentuknya septum yang akan membagi sel menjadi dua bagian dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma serta pembentukan dinding sel setiap sel anak. 5. Terbentuknya dua sel anak baru. Cara menghitung bakteri koloni adalah mengetahui penyebaran koloni bakteri yang ada pada media pembiakan bakteri. Jumlah bakteri dapat juga dihitung dengan metode kuantitatif dari suatu populasi koloni bakteri. Proses perhitungan sel bakteri juga dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara langsung atau tidak langsung. Di antara adalah metode hitung pada cawan betir atau bisa disebut standard planet count. Metode pengamatan langsung dengan menggunakan kaca objek atau juga dengan metode hitung dengan menggunakan hemokitometer. Perhitungan jumlah satu sel bakteri juga dapat dilakukan dengan melalui berbagai macam uji. Beberapa contoh uji yang dapat digunakan untuk perhitungan jumlah sel bakteri yaitu seperti uji kualitatif coliform yang secara lengkap terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu penggunaan ujian kuantitatif dengan menggunakan metode MPN. Tahap kedua yaitu penguatan. Tahap terakhir yaitu pelengkapan. Pada pembahasan tentang penghitungan jumlah bakteri ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa spektrofotometer atau analisa spektrofotometer.
ini juga memiliki prinsip bahwa analisa perhitungan bakteri didasarkan pada keluhannya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.